Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, Korem 02 Kawal Samudra Sibolga, Sumatera Utara menggelar program Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi bersama masyarakat dari kelompok nelayan di Kota Sibolga. Nelayan yang tergolong dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kota Sibolga menyampaikan aspirasi dan keluhan aktivitas para nelayan kepada Danrem 023 Kawal Samudra dalam kegiatan Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi yang dilaksanakan oleh Korem 023 KS pada Jumat 22 April 2022 lalu. Bertempat di Paluga Cafe di Pelabuhan Hanggar Kota Sibolga, para nelayan Kota Sibolga menyampaikan berbagai permasalahan nelayan, baik saat di darat maupun sudah beraktivitas menangkap ikan di laut, seperti modal perbaikan kapal, bahan baku kapal, kemudian bahan bakar, serta perizinan. Alhamdulillah, temu ramah atau ngobrol penuh inspirasi ini, banyaknya permasalahan nelayan yang disampaikan kepada Pak Danrem. Sedikit ada solusi yang terbaik, tapi itu masih mungkin ya disampaikan ke kami, mudah-mudahan menjadi terwujud apa yang disampaikan beliau. Poin-poin apa saja yang menjadi keluhan dari para nelayan tadi? Yang banyaknya itu tentang rehab kapal ya. Bahan baku kapal itu yang pertama, BBM, yang kedua masalah perizinan atau SIPSI atau SIM. Jadi program kita ini adalah ngopi bareng. Jadi ngopi itu ngobrol penuh inspirasi. Malam hari ini kita bersama-sama dengan kawan-kawan kita dari kelompok nelayan. Ya, kita mencoba mencari dan mendapatkan informasi-informasi seputar permasalahan di nelayan yang ada di Sibolga ini. Tadi Bapak Danrem kemudian dengan rekan-rekan dari kelompok nelayan HNSI sudah banyak yang diobrolkan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya program ngopi ini kita bisa mencari solusi yang terbaik. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Suwandi Pengabaian, TV One mengabarkan. Sidang perdata terkait pembunuhan Ciko alias Taslim terus berlanjut di Pengadilan Negeri Karimun dengan beragendakan keterangan para saksi. Anak dari almarhum Ciko alias Taslim terus mencari keadilan terkait pembunuhan ayahnya 20 tahun silam dengan cara menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Karimun. Dalam sidang lanjutan kelima ini beragendakan mendengar saksi dari pihak tergugat. Adapun pihak tergugat yakni Presiden, Polri, dan Kejaksaan Tinggi dengan turut tergugat 1 dan 2 yakni Dwi atau Chun Heng dan Dafu alias Apau. Dari keterangan saksi tergugat dari pihak penyidik senior Kepolisian Karimun menyebutkan tidak pernah mendapat perintah untuk menahan turut tergugat 1 dan 2 meskipun Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sudah menetapkan tergugat 1 dan 2 menjadi tersangka pada 20 tahun silam. Kuasa hukum dari pihak tergugat, Hasolwan Siburian, mengatakan dari keterangan para saksi tidak pernah mendapat perintah untuk melakukan penahanan tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut pada 20 tahun silam. Tetapi dari keterangan saksi tersebut bahwasanya tersangka itu yang di penetapan itu atas nama Dwi Untung tadi atau Tusung yang tadi, bahwasanya dia masih ada di Karimun dan dia seorang pengusaha sesuai dengan keterangan saksi. Dan bukti tambahan tadi yang disampaikan sama pihak turut tergugat bahwasanya ada tergugat satu dan dua menyampaikan di sini dan menguraikan bahwasanya di dalam penetapan nomor 30 PIN B 2003 TPI-TBK bahwasanya di sini menyatakan bahwa satu, saudara Dwi Untung alias Chung Heng sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan korbannya almarhum Taslim alias Ciko, dan kedua memerintahkan jaksa penuntut umum dan perkara ini untuk melanjutkan proses pemeriksaan kepada penyidik untuk memproses perkara tersangka Dwi Untung alias Chung Heng menurut ketentuan hukum secara pidana dan memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penahanan, dan ini sampai saat ini belum dilakukan mereka. Sidang perdata ini rencananya akan dilanjutkan usai Hari Raya Idul Fitri. Dalam agenda masih menghadirkan para saksi, baik dari tergugat maupun penggugat, serta alat bukti lainnya. Dari Karimun, Pulau Riau, Alboen, TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang memberikan bonus kepada atlet yang telah berprestasi dan membawa Kota Palembang sebagai juara umum pada Porprov ke-13 di Okuraya, Sumatera Selatan. Sebanyak 347 atlet Kota Palembang yang berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-13 di Okuraya mendapatkan bonus dari pemerintah Kota Palembang
Bonus diberikan Wali Kota Palembang Harno Joyo di rumah dinasnya kepada 347 atlet yang 126 diantaranya meraih medali emas, 97 diantaranya meraih medali perak, dan 124 diantaranya meraih medali perunggu. Bonus yang diberikan pemerintah Kota Palembang merupakan penghargaan kepada para atlet yang telah membawa nama Kota Palembang sebagai juara umum. Ia pun berharap dengan penghargaan ini dapat memotivasi sehingga dapat meraih prestasi lebih baik lagi di tingkat nasional maupun internasional. Suatu penghargaan bagi pemerintah Kota Palembang. Yang mendapat emas kita berikan 15 juta, kemudian perunggu 10 juta, dan perak 7 juta setengah. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan atlet, apalagi sebentar lagi akan melaksanakan. Kami berharap kepada para atlet tidak hanya di tingkat kota atau tingkat provinsi, bahkan dengan keberhasilan ini akan terus berusaha untuk menjadi berprestasi di tingkat nasional bahkan di internasional. Diharapkan bonus yang diberikan pemerintah Kota Palembang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah bisa bermanfaat untuk semua atlet yang berprestasi menyambut Hari Raya Idul Fitri nanti ke depan ini. Dan juga inilah pembinaan Kota Palembang yang mungkin saya pikir dibanding kabupaten kota sudah cukup lebih luar biasa kita Kota Palembang. Dan ya, makanya apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintahan kota melalui Pak Wali Kota Pak Harno Joyo yang sudah memberikan bonus ini, dan harapan kami bonus untuk pelatih tadi sudah kita dengar bersama akan dianggarkan di anggaran perubahan nanti. Peraih medali emas diberikan bonus 15 juta rupiah, perak 10 juta rupiah, dan perunggu 7,5 juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Garuko Patra TV One mengabarkan. Untuk memastikan produk makanan anak-anak Kinder Joy yang sementara dihentikan peredarannya sudah ditarik dari tempat penjualan, pemerintah kota bersama Badan POM Palembang melakukan sidak ke distributor dan swalayan. Pemerintah Kota Palembang bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan menggelar sidak ke distributor Sukanda Jaya yang ada di Jalan Tanjung Api-Api, Kecamatan Sukarami, Palembang. Hal ini dilakukan untuk memastikan produk makanan anak-anak yang dihentikan sementara peredarannya di pasaran oleh Badan POM sudah ditarik dan tidak ada lagi di pasaran. Selain ke distributor, penelusuran dilakukan hingga ke swalayan yang ada di Jalan R.E. Marta Dinata. Setelah dilakukan sidak ke gudang distributor dan swalayan, produk coklat Kinder Joy sudah ditarik dan dikumpulkan. Penghentian peredaran ini dilakukan hingga ada kejelasan lebih lanjut dari Badan POM. Untuk memastikan bahwa coklat Kinder Joy yang menjadi kesukaan anak-anak, ya hampir rata-rata anak-anak pasti suka lah dengan coklat Kinder Joy. Yang kita tahu beritanya terakhir-terakhir ini bahwa untuk dilarang beredar di seluruh Indonesia. Saya tidak bicarakan luar negeri ya, di seluruh Indonesia termasuk Kota Palembang. Nah, kita ingin memastikan bahwa di sini juga sudah terjadi penarikan atau menarik kembali produk-produk Kinder Joy ini supaya jangan sampai beredar, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah tadi kita sudah lihat langsung ke gudang ya, gudang atas, gudang bawah. Memang produk-produk ini semuanya sudah ditarik, sudah dikumpulkan sampai ada kejelasan dari Badan POM bahwa Kinder Joy ini bisa beredar atau seperti apa. Penghentian peredaran coklat Kinder Joy sebagai langkah kehati-hatian Badan POM lantaran produk serupa di luar negeri saat ini sedang bermasalah. Badan POM saat ini masih melakukan uji laboratorium produk tersebut. Adalah salah satu sikap kehati-hatian Badan POM ya. Karena memang Kinder Joy yang bermasalah yang di luar negeri nggak sama dengan Kinder Joy yang ada di Indonesia. Yang di luar negeri itu produk Belgia, kalau di sini kan produk India. Nah, untuk kehati-hatian, Badan POM menghentikan sementara peredarannya sampai nanti hasil ujinya tidak terkontaminasi oleh salmonella. Hasil uji laboratorium akan keluar pada minggu ketiga bulan April 2022. Jika nanti hasilnya tidak ditemukan mengandung bakteri salmonella, produk tersebut diperbolehkan kembali untuk diperjualbelikan. Bakteri salmonella sendiri bila dikonsumsi akan berdampak pada saluran pencernaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Garuko Patra TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Segala amal kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pemerintah Kota Bandar Lampung, saya Jaya Fadiana mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah puasa kita. Amin, amin ya robbal alamin.
Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 56 jabatan yang terdiri dari 17 jabatan administrator dan 39 jabatan pengawas dilantik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara pada Kamis 21 April lalu. Pelantikan ini dilaksanakan untuk mengisi jabatan yang kosong serta merotasi demi penyegaran tubuh birokrasi sehingga roda perekonomian bisa berjalan normal. Mewakili Bupati Lampung Utara Budi Utomo, 56 jabatan yang terdiri dari 17 jabatan administrator dan 39 jabatan pengawas dilantik oleh Leko, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, di ruang tapis pemerintah daerah setempat pada Kamis 21 April lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat 56 orang dibagi 17 orang administrator mengisi kekosongan 5 orang, 12 orang dilakukan rotasi, dan 39 pengawas, 12 orang mengisi kekosongan, 29 lainnya rotasi. Sekda Lampung Utara, Leko, mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Utara, serta Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 76 Tahun 2020 tentang struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Lampung Utara. Sekda menegaskan bahwa Pemkab Lampung Utara harus memiliki pejabat yang mampu bekerja keras. Pelantikan ini juga sebagai landasan untuk mengisi struktur organisasi pemerintahan sehingga roda perekonomian bisa berjalan normal. Jabatan merupakan bentuk kepercayaan pimpinan dan harus dapat diimbangi dengan adanya prestasi dan kejujuran dalam bekerja. Cermat dalam menangkap peluang, perluas jaringan sinergi lintas sektoral, dan harus mampu melakukan jemput bola keluar. Perlu disadari apapun pekerjaan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan secara hukum maupun dengan Sang Pencipta alam semesta. Pejabat harus kompeten dan mampu menguasai mengerjakan apa yang menjadi tugas dan amanah. Jika para pejabat tak mampu, silakan belajar. Jika juga tak mampu, silakan membawa bendera putih atau menyerah. Semakin meningkatkan kerjasama sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi bisa tercapai dengan baik. Seorang pemimpin pasti ingin berhasil akan tugas-tugasnya dan selalu bertekad untuk tidak menjadi penyebab gagalnya organisasi. Saudara-saudara, sekali yang saya hormati, bahwasanya dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang efektif diperlukan adanya penempatan aparatur yang disesuaikan dengan kebutuhan struktur organisasi perangkat daerah. Terlebih lagi pada saat ini kita sudah mulai memasuki babak baru, di mana pemerintah juga mulai berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi nasional. Setelah penanganan pandemi COVID-19 dinilai telah menunjukkan hasil yang membaik. Karena itu Kabupaten Lampung Utara sangat membutuhkan aparatur pemerintah yang mampu bekerja keras, mampu menjawab dinamika dan perkembangan zaman yang terus bergerak maju dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lampung Utara sebagai kabupaten yang aman, agamis, maju dan sejahtera. Maka pada hari ini kita laksanakan pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam rangka untuk mengisi lini di dalam struktur organisasi pemerintahan agar roda pemerintahan dan perekonomian dapat berjalan dengan lebih normal. Saudara-saudara serta hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini perlu saya mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa jabatan yang sedang kembang ini merupakan sebuah amanah dan bentuk kepercayaan pimpinan yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya harus dapat diimbangi dengan prestasi, kejujuran, dan keikhlasan dalam bekerja. Tunjukkan bahwa saudara-saudara memang layak dan mampu mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, mampu meningkatkan kinerja yang lebih optimal dan memiliki loyalitas serta integritas yang tinggi. Saudara-saudara harus mampu berbalik cepat, mampu membangun spirit menciptakan inovasi, serta yang lebih penting lagi adalah harus cermat dalam menangkap peluang, harus
keluar menjemput bola, memperluas jaringan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, segera pelajari apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing, mengikuti apa yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Mari kita tingkatkan kinerja kita dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program pembangunan, baik program pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, terlebih lagi untuk program pembangunan pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhiri sambutan bupati ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting kepada saudara-saudara yang berhadir. Yang pertama, saya berharap saudara-saudara segera koridor dengan mempelajari semua tugas pokok dan fungsi, sehingga ini adalah bagian daripada peningkatan kompetensi saudara-saudara. Kemudian bekerja keras sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tadi. Ada slogan ASN masa kini, yaitu berakhlak, berorientasi kepada pelayanan. Tempatkan diri kita sebagai seorang pelayan. Kalau dulu seorang abdi, ya abdi itu artinya pelayan. Siapa yang kita layani adalah seluruh masyarakat yang ada di lingkungan kerja, saudara-saudara yang semestinya harus dilayani. Kemudian akuntabel, apapun pekerjaan yang saudara-saudara lakukan itu harus dipertanggungjawabkan, baik dipertanggungjawabkan secara hukum maupun dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kompeten, mampu menguasai untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai amanah yang diberikan oleh bulan Ramadan ini kepada saudara-saudara. Apabila tidak mampu, belajar juga masih tidak mampu, bawa bendera putih, menyerah dulu, karena masih banyak di belakang saudara-saudara yang nanti mau untuk menduduki jabatan saudara-saudara. Kemudian harmonis, jagalah situasi harmonis, baik antar sesama lingkungan internal maupun eksternal dari lingkungan kerja saudara-saudara sekalian. Kemudian loyal, pengertian loyal ini adalah patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada adaptif, mampu dengan cepat menyesuaikan diri terhadap semua perubahan. Oleh sebab itu saya minta saudara-saudara sebagai pilar terdepan eselon 3 dan eselon 4 ini dalam tatanan birokrasi pemerintahan Kabupaten Lampung Utara untuk selalu update terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi jangan kampungan, jangan ketinggalan dari sebuah informasi, karena semua saya lihat pasti sudah punya gadget, punya kawal, semua bisa dilihat di sana, semua bisa diakses. Kemudian kolaboratif, yang terakhir kolaboratif, tingkatkan kerjasama baik internal maupun eksternal sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi itu bisa tercapai dengan baik. Saudara-saudara sekalian, saya perlu sampaikan dengan berulang kali pada setiap kesempatan bahwa semua pemimpin itu pasti ingin berhasil di dalam tugas. Sekali lagi saya ulangi, semua pemimpin pasti ingin berhasil di dalam tugas. Eksistensi kita sebagai staf sangat ditentukan oleh sejauh mana kita berkontribusi terhadap keberhasilan pimpinan dimaksud, tanda petik secara normatif. Paling tidak kita bukan menjadi penyebab gagalnya organisasi itu. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara sekalian, bahwa sekarang sudah era digitalisasi. Semua transparansi dalam hitungan detik semua bisa diketahui oleh semua orang. Jadi tidak ada lagi yang bisa disembunyi-sembunyikan. Bekerjalah secara profesional, jangan kampungan, kuasai peraturan perundang-undangan, kemudian patuh terhadap semua norma-norma yang berlaku. Diketahui beberapa pejabat eselon 3 dan 4 yang dilantik yakni Habibie, yang sebelumnya menjabat Kabid Penagihan dan Pembukuan BPPRD, kemudian menjabat sebagai Camat Bukit Kemuning. Lalu Darmin, yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Sungkai Utara, kemudian ditugaskan menjadi Camat Muara Sungkai.
Untuk eselon 4 diantaranya yakni M. Roni Kusuma, yang sebelumnya staf Pol PP, menjabat sebagai Lurah Kota Bumi Tengah, kemudian Al-Hoiria, yang sebelumnya sebagai Kasih Kesra dan Linmas Kelurahan Kota Alam, mendapat jabatan baru sebagai Seklur Kelurahan Rejosari. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo menghadiri Nuzulul Quran 1443 Hijriah di Rumah Dinas Bupati pada Senin 18 April lalu. Acara ini sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi. Peringatan Nuzulul Quran berlangsung hikmat dengan diisi tausiah oleh Ustadz Solmed. Nuzulul Quran memperingati turunnya ayat suci Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz di langit ke-7 ke Baitul Izzah atau langit dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Gubernur Arinal Junaidi mengatakan peringatan Nuzulul Quran sebagai wahana introspeksi diri dalam membaca, menghafal, dan mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Bupati Budi Utomo berpesan kepada umat Muslim Lampung Utara untuk mengamalkan Al-Quran serta menjadikan kitab suci tersebut sebagai petunjuk dan pedoman utama dalam menjalankan kehidupan. Peringatan Nuzulul Quran mengingatkan umat Muslim atas turunnya kitab suci Al-Quran ke bumi, sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperingati Hari Nuzulul Quran tahun 1433 Hijriah seprovinsi Lampung, tadi yang sentralnya langsung dari Mahan Agung, dan kita kabupaten kota ikuti secara virtual. Nah, sekaligus juga kita namanya memperingati Hari Nuzulul Quran untuk tahun 2023 ini, dan harapan kita segala sesuatu ke depan itu akan bekerja dengan baik, akan menghasilkan hasil yang baik. Kemudian dengan Nuzulul Quran kita mengambil hikmahnya dan bulan suci Ramadan ini, semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ya, harapan kita masyarakat khususnya di Lampung Utara dengan acara Nuzulul Quran ini semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan ini nanti kita kembali kepada fitri. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Segala amal kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pemerintah Kota Bandar Lampung, saya Jaya Fadiana mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah puasa kita. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahumma fiqh matorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, DPRD Kota Medan Senin 25 April kemarin menggelar rapat paripurna pengumuman perubahan susunan komposisi personalia alat kelengkapan DPRD Kota Medan tahun 2022 oleh Komisi 1, 2, 3, dan 4 Bapemperda Badan Musyawarah Badan Anggaran DPRD Kota Medan. Rapat paripurna dalam agenda pengumuman perubahan susunan komposisi personalia alat kelengkapan DPRD Kota Medan tahun 2022 oleh Komisi 1, 2, 3, dan 4 Badan Pembentukan Peraturan Daerah Badan Musyawarah Badan Anggaran DPRD Kota Medan berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Kota Medan pada Senin lalu. Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Medan Hashim serta didampingi seluruh Wakil Ketua Iwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Bahrum Syah serta seluruh anggota DPRD baik yang hadir secara langsung maupun virtual. Terlaksananya pengumuman perubahan susunan sejumlah posisi pimpinan alat kelengkapan Dewan atau AKD DPRD Medan nantinya akan berganti. Pergantian rutin selama 2,5 tahun pada periode kedua untuk menggeser sejumlah pimpinan AKD yang lama menjadi yang baru. Ketua DPRD Kota Medan Hashim menjelaskan perubahan susunan komposisi personalia AKD DPRD Kota Medan telah memasuki masa periode kedua dengan masa jabatan 2019-2022. Masing-masing komisi akan dilakukan pemilihan pimpinan AKD, diharapkan dengan komposisi personalia yang baru. Kinerja anggota DPRD Kota Medan bisa menjadi lebih baik dan maksimal melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kota Medan ke depannya. Nah, selesai ini nanti di masing-masing komisi akan dilakukan pemilihan pimpinan AKD. Kita harapkan dengan komposisi yang baru ini, kinerja anggota Dewan ya dengan tupoksi masing-masing di AKD-AKD yang bersangkutan itu bisa
lebih baik lagi ke depannya, ya, kinerja lebih baik lagi, lebih melakukan lagi tupoksinya lebih maksimal, ya, melakukan pengawasan terhadap Pemko Medan. Perubahan susunan komposisi personalia berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib daerah perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten, kota menyatakan bahwa pembentukan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan keputusan DPRD. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV1 mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2021 dan penandatanganan keputusan DPRD Kota Medan untuk dijadikan rekomendasi DPRD Kota Medan. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, rapat paripurna langsung dipimpin Ketua DPRD Medan Hashim. Didampingi Wakil Ketua Iwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Barumsyah, serta seluruh anggota DPRD baik secara langsung maupun virtual. Rapat paripurna beragendakan penyampaian hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2021. Penyampaian LKPJ ini guna menciptakan mekanisme check and balance penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya antara pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan. Penyampaian hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban 2021 ini merupakan salah satu bentuk kemitraan dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah Kota Medan selama tahun 2021, guna mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah semakin optimal dan bertanggung jawab. Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, mengatakan hasil pembahasan LKPJ yang telah diparipurnakan, di mana terlihat setiap OPD memiliki kelemahan dan kelebihan. Namun, OPD yang kurang maksimal kinerjanya nantinya akan disampaikan kepada wali kota, sehingga adanya perbaikan kinerja bagi masing-masing OPD di Kota Medan. Jadi sudah kita sama-sama kita lihat, ya, setiap OPD itu punya kelemahan dan punya kelebihan, ya. Nah, punya positif dan negatif. Nanti yang mana-mana yang kurang kinerjanya itu kita nanti besok rekomendasi resmi kita sampaikan pada kepala daerah. Itulah yang menjadi acuan wali kota, ya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan, evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing OPD sesuai hasil yang pembahasan yang dilakukan oleh Pansus DPRD Kota Medan. Rapat paripurna ini ditutup dengan penyerahan berkas rekomendasi dan penandatanganan keputusan DPRD Kota Medan untuk dijadikan rekomendasi DPRD Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfami TV1 mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2021 kepada Pemko Medan dan dilanjutkan dengan penutupan masa sidang kedua tahun ketiga tahun 2021-2022. Rapat paripurna ini langsung dipimpin Ketua DPRD Medan Hashim, didampingi Wakil Ketua Iwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Barumsyah, serta seluruh anggota DPRD, baik yang hadir secara langsung maupun virtual. Rapat paripurna beragendakan penyampaian rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2021 kepada kepala daerah untuk perbaikan dan dilanjutkan sidang penutupan masa sidang kedua tahun ketiga tahun 2021-2022, dan rapat paripurna turut dihadiri oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman. Dalam sambutannya, Wali Kota Medan mengatakan penyampaian rekomendasi LKPJ merupakan salah satu bentuk kemitraan dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun 2021. Adanya LKPJ guna mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah semakin optimal dan bertanggung jawab pada masa mendatang. Ketua DPRD Kota Medan mengatakan penyampaian rekomendasi tersebut atas keinginan masyarakat Kota Medan, diantaranya mengenai perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan atau BPJS, fasilitas publik, dan keamanan. DPRD Medan berharap Pemko Medan dapat menindaklanjuti ke depannya. Ya, karena tuntutan dari masyarakat Kota Medan kan sangat besar itu terkait dengan masalah drainase, masalah jalan yang harus mulus, ya kan? Nah, itu yang mungkin harus menjadi hal yang paling penting harus diperhatikan. Kemudian terkait juga masalah penanganan sampah juga harus lebih dioptimalkan lagi, dimaksimalkan lagi, dan juga persoalan lampu penerangan jalan umum, ya, kita lihat masih banyak jalan-jalan yang kita lihat laporan dari masyarakat, banyak kondisi lampu penerangan jalannya yang sudah banyak yang mati, padam, ya, tapi belum sepenuhnya diperbaiki oleh dinas terkait. Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan berkas rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap LKPJ tahun anggaran 2021 kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk perbaikan.
Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi Dodi, TV One mengabarkan. Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara atau Bapera Kabupaten Langkat yang juga anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Nasdem, Ricky Antoni, memberikan bantuan sosial berupa bahan pangan kepada ratusan warga dan menyantuni puluhan anak yatim piatu. Bantuan sosial ini diberikan sebagai bentuk kepedulian Bapera Langkat terhadap warga dalam menghadapi Lebaran. Penyerahan bantuan sosial berupa bahan pangan kepada ratusan warga dan puluhan anak yatim piatu ini dilakukan di kediaman pribadi Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara atau Bapera Kabupaten Langkat, Ricky Antoni, di Kecamatan Setabat pada Sabtu, 23 April lalu. Bakti sosial berupa bahan pangan kepada ratusan warga yang ada di Kecamatan Setabat dan sekitarnya, serta pemberian santunan kepada puluhan anak yatim piatu ini, dihadiri Sekretaris Bapera Provinsi Sumatera Utara, Ricky Pangeran Siregar, beserta sejumlah pengurus Bapera Sumatera Utara lainnya. Dalam arahannya, Ketua Bapera Langkat yang juga anggota DPRD Sumut dari Partai Nasdem itu menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan instruksi dan arahan dari Ketua Umum DPP Bapera, Fat Elfos Arafik, dalam rangka membantu masyarakat sebagai bentuk kehadiran dari Ormas Bapera sekaligus untuk saling berbagi di bulan Ramadan. Oleh Ketua Umum Fat Arafik dalam acara menyambut bulan suci Ramadan. Dan pada hari ini penyaluran yang dilakukan oleh DPD Bapera Sumatera Utara melalui DPD Langkat untuk kepada adik-adik sekalian. Jadi kegiatan ini bukan hanya di Langkat saja. Sementara itu, Ricky Antoni menyatakan bakti sosial ini juga sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab sosial dari DPD Bapera Langkat untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan. Bapera Langkat berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi warga, khususnya warga yang sedang berpuasa dan menyambut Idul Fitri. Jadi hari ini DPD Bapera Kabupaten Langkat menyalurkan tali asi untuk adik-adik yatim dan piatu, juga paket bahan pangan dari Ketua Umum Barisan Pemuda Nusantara, Ketum Fat Elfos Arafik. Dan kegiatan ini bukan hanya di Kabupaten Langkat ya, juga dilakukan oleh DPD se-Indonesia. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, DPD Partai Nasdem Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Nasdem, Ricky Antoni, membagikan bahan pangan kepada ratusan warga di 4 kecamatan yang ada di Langkat pada Senin 25 April lalu. Salah satu lokasi pembagian bahan pangan dilaksanakan di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Wampu. Puluhan warga desa ikut serta dalam kegiatan pembagian bahan pangan ini. Anggota DPRD Sumatera Utara, Ricky Antoni, menyatakan pembagian bantuan bahan pangan merupakan bentuk perhatian dan komitmen Partai Nasdem Langkat untuk membantu warga, apalagi semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri. Hal ini juga sesuai dengan instruksi Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, agar keberadaan Partai Nasdem dapat memberikan manfaat bagi warga sekitar. Bibi saya, wawak saya, nenek saya, kan gak ada yang sebaya kan ya? Jadi mungkin sekali lagi kehadiran saya di sini mewakili keluarga besar Haji Ismail dan ibu bunda saya Haji Alginam untuk bersilaturahmi dan mengucapkan selamat. Jadi karena kita sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri, kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bila mana ada salah kekurangan. Selain di Kecamatan Wampu, pembagian bahan pangan juga dilaksanakan di Kecamatan Setabat, Hinai, dan Secanggang. Dengan adanya bantuan bahan pangan ini diharapkan dapat membantu warga dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. DPD Partai Nasdem Kabupaten Langkat membagikan bahan pangan teruntuk masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Untuk titiknya kita ada 4 titik ya. Tentu di kantor Nasdem sendiri di Kecamatan Sabat, Wampu, Secanggang, dan Hinai. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Klinik Spesialis Anugerah Ibu menggelar sosialisasi vaksin meningitis dan influenza untuk jemaah umroh dan haji. Sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi pelaku perjalanan internasional tentang pentingnya mencegah penyakit menular. Direktur Utama Klinik Spesialis Anugerah Ibu, Dr. Zulkifli Adnan, membuka kegiatan sosialisasi vaksin meningitis dan influenza untuk para jemaah umroh dan haji yang berlangsung di Hotel Emerald Garden, Jalan Putri Hijau, Medan. Klinik Spesialis Anugerah Ibu telah mendapatkan izin resmi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP kelas 1 Medan
dalam memberikan pelayanan vaksin bagi jemaah umroh dan haji dan pelaku perjalanan internasional untuk mendapatkan kartu kuning atau sertifikat vaksinasi internasional. Dengan diberikan izin di klinik spesialis Anugerah Ibu, masyarakat maupun travel agent di Kota Medan dapat lebih mudah menjangkau lokasi vaksinasi serta mendapatkan pelayanan terbaik dari vaksinator yang sudah teruji. Dalam sosialisasi tersebut, dikatakan vaksin meningitis dan influenza syarat terpenting yang harus dilakukan jamaah umroh dan haji untuk perjalanan luar negeri. Mengingat penyakit ini merupakan bakteri yang dapat menular lewat kontak langsung melalui percikan air liur. Yang pertama itu kita ingin mensosialisasi bahwasanya klinik kita itu sudah mendapat penunjukan dari kantor kesehatan pelabuhan itu boleh menerbitkan sertifikat internasional untuk vaksinasi. Ya, harapannya kita bisa memberikan pelayanan lebih bagus untuk haji dan umroh dan untuk pelaku-pelaku perjalanan pekerja-pekerja yang bekerja di luar negeri agar mereka memiliki vaksinasi yang bersertifikat internasional. Karena tim-tim kita itu semuanya adalah dokter yang sudah tersertifikasi untuk melakukan vaksinasi. Usai menyosialisasikan vaksin meningitis dan influenza untuk jemaah umroh dan haji, acara buka puasa bersama juga dilakukan untuk mempererat silaturahmi keluarga besar klinik spesialis Anugerah Ibu kepada instansi pemerintah dan travel agent di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di TV One. Saya Nofri Fandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.